Halo kak, sorry ya lambat. Banyak lagi macet nanti ke jalan. Nunggu, biar tetap apa? Buka. Kak, dari tadi berapa menit ya? Berapa menit? Tadi 15 menit. Berapa menit? Kamu juga ya? Jadi saya sudah bersama Kak Dewi, panggilan akrab. Saya dengan beliau itu adalah Kak Dewi. Karena usianya jauh lebih tua dibandingkan saya. Panggilannya itu Dewi Berarti, ya, Berarti tahun lahir 96. Oh, 95, lebih tua lagi ya. Sedangkan kami itu 99. Berarti rentang perbedaan usianya itu 7 tahun. 9 dan 5, 4 tahun. 4 tahun dari usia itu. Jadi sebetulnya ada yang paling menarik yang ingin saya diskusikan atau bincangkan dengan beliau ini, karena Kak Dewi ini termasuk salah satu teman kerja satu kantor, bahkan tidak cuma satu kampung ya, walaupun dia rumahnya itu dia main jauh lah sekitar 2 kilometer karena berbeda dusun. Jadi ada satu fakta yang menarik yang saya tahu dari beliau bahwa Kak Dewi ini adalah seorang yang sudah pernah menikah, namun kandas di tengah jalan. Yang alasannya mungkin akan kita bahas bersama ini, atau sebutan umumnya itu adalah ganja. Kata ganja ini sebenarnya menarik karena bagi sebagian kalangan atau di sebagian masyarakat, konotasi kata ganja itu cenderung dengan apa yang negatif. Jadi kenapa saya perlu berbincang ataupun berdiskusi dengan beliau? Karena kita pengen tahu lebih dalam sebetulnya hal-hal atau fakta-fakta yang terjadi mengenai orang ganja, apa sebetulnya penyebabnya, kemudian kronologis dan sebagainya, agar tidak ada salah paham antara kata ganja dengan pemahaman orang tentang ganja. Jadi mungkin untuk pertama-tama bisa mengenalkan diri di dalam, supaya teman-teman kita yang nonton nanti tidak mengenal siapa Kak Dewi itu sebetulnya. Mungkin nama, tinggi badan, berat badan. Saya Dewi Eviasi, tinggal di Desa Buja. Kebetulan satu kampung dengan Kami. Memang betul apa yang diceritakan sama Kami, saya adalah seorang ganja. Saya menikah itu tahun 2021. Saya juga tahun 2021. Oh, berarti dalam setahun itu menikah sekaligus bisa ya? Berarti Jadi itu nikah cuma 6 bulan. nikah cuma 6 bulan, tapi setengah tahun. 6 bulan aja. Kenapa bisa secepat itu? Mungkin bisa diceritakan kronologisnya gitu. Salam jadi pasangan itu. Kalau jadi pasangan. Oke, kami coba tidak berpersepsi ya. Maksud saat ini pasangan itu apa ya? Karena nanti ada hal-hal yang mungkin tidak berhubung, bisa dapat ceritakan fakta.
terjadi seperti apa? Soalnya nikah tuh kemarin dengan itu udah lama, cuma yang lama kenal tahun 2017 ya, dari tahun 2017 atau 2016 bulan, cuma lama tak kontak lagi. Terus tahun 2020 kontak lagi sama dia. Tahun 2020 itu kontak lagi sama dia, terus itu kan kenal gak lama sih, cuma deket-deket gitu aja, chat-chat gitu, tiba-tiba dia ngajak nikah. Serius tak kan, dia bilang kan serius lah kata dia. Kalau serius datanglah ke rumah, bilang gitu kan. Yelah nanti aku datang ke rumah, dia bilang gitu. Lah datang lagi datang ke rumah kan. Betul datang? Betul datang. Ajak orang, ini mah minat nikah. Kakak tuh kan tak telusuri dia dulu kayak mana dia. Tentunya orang-orang lain tuh udah tahu dia tuh kayak mana, cuma tak kasih tahu. Belum kita jawab ke soal itu. Kakak kenal dia itu karena sosial media aja, atau pernah jumpa sebelumnya? Kakak pernah dulu sama dia. Kakak dulu kan dia pernah jualan ini barang ya ekspor gitu. Kakak sering sama dia. Itulah kenal dari situ. Warnanya sampai ke di dalam rumah. Lah, bawa dia. Ini kakak bawa dulu sama orang dia hari itu. Jadi yang itu tak lama. Dia lagi kami nak kenalan kan? Kami kenalan sama dia. Ini bukan dulu juga. Kami juga sembilan. Itu kemarin dia sempat tinggal di rumah juga. Karena dia kan tinggal di lain kan. Tinggal di rumah sebelum menikah. Kan kakak kan punya dua rumah kan. Jadi yang satu kedai, yang satu rumah kakak kan di kakak. Jadi tinggal yang dekat sama depan. Jadi itu kakak tinggal di tempat kakak. Kakak ini juga dia tinggal di rumah. Dia kan karena dia juga orang aku udah tahu semua dia tak mana, cuma tak mau kasih tahu sama keluarga kakak dan kasih tahu juga sama kakak kalau dia tuh sampai barang orang, gitu, suka narkoba. Udah nikah, sudah kakak ada nikah kan tahun 2001 bulan 10 kakak nikah sama dia. Dia tuh orang-orang yang datang undangan, nengok kakak nikah sama dia, padahal kan kakak tunangan kan bulan 9 dia sempat tinggal juga di rumah. Orang-orang tidak tahu, aku tak kasih tahu kan. Orang terkejutnya karena kakak menikah dengan dia, atau karena kakak tiba-tiba nikah? Ketemunya tiba-tiba nikah sama dia. Berarti orang nggak banyak tahu kalau dia itu mana latar belakang. Udah tahu, padahal kan sempat tinggal juga kan di rumah kakak. Tapi kok orang-orang tak nak bilang gitu. Berarti ada yang ngasih tahu kakak kalau dia itu gini. Kami ini ngasih tahu sama keluarga kakak dulu, tapi keluarga kakaknya tak ngasih tahu sama kakak. Karena dia kakak sendiri lah yang tahu budaya dia itu kayak mana, betul atau tidak yang orang bilang, orang dia kayak mana. Udah berapa bulan nikah gitu kan, baru 2 bulan, kakak cuma tinggal di rumah gitu kan, baru bisa nikah. Jadi itu udah ketahuan ya, kayak sampai barang bapaknya kan pakai gitu kan, ketahuan. Tapi dia tak mau ngaku. Jual barang pribadi. Itu udah kamu ya? Dari mana? Karena perempuan atau Kok barang udah tak ada, karena orang-orang juga tak tahu dia kayak mana, jadi ya. lebih curiga. Jadi dengan alasan kayak ambil barang itu ditaruhnya dalam karung, terus tuh diisinya rumput. Dia bilang ada orang lagi yang orang untuk nambah gitu, taruhnya di dalam karung tuh simpelnya. Itu sebentar aja
kerja tempat lain gitu kan. Sebentar aja diantar ibu itu ke tempat orang. Terus balik tuh tak lama dia bilang sama kakak nak balik ke Payung. Balik ke Payung. Lama itu sampai malam itu. Besoknya baru ketahuan. Kalau saya suka kakak itu tak jadi dia bilang bapak kakak tidak selingkuh, bapak kakak tidak ada selingkuhan. Jadi pas pagi-pagi itu bapak kakak kopi di kan kami bapak kakak bilang suami kau ni ibu saya aku bapak dia itu. Jadi kakak tuh kayak tak percaya gitu. Kakak tanya sama dia, itu tak betul yang dia sama baru, itu tak ngaku. Orang kan di desa-desa ada kamu juga. Mama kakak tuh marah. Sampai barang-barang kakak tuh baru tidak lain dan kakak tahu. Ini kakak tuh sekarang pun dapat nilai itu kira-kira barang habis dia jual. Kakak tuh udah tidak ada aku. Ini mama kakak putuskan untuk suruh tinggal dekat Payung untuk tinggal dekat sana tuh baru tahu diri kayak mana. Itu sampai kakak diusir dari rumah tuh. Diusir dengan orang tua sendiri. Karena dia kadang kuat-kuat. Padahal mama kakak tuh tak minimal dia tak sampai hati juga tak ngusir kakak. Karena mama kakak tuh tak mau nyampaikan ke kakak kalau dia tuh betul-betul dia kepada orang. Kita kakak juga sadar, kita tahu berapa dia jarang balik ke rumah. Pada malam pun juga tak tidur, main game terus. Kalau tak tahu lah kenapa. Kita lama-lama kita juga situ, kita berdua, sudah betul-betul tahu lagu kayak mana. Kalau kira-kira kalian kita coba nanti bagaimana kita berlaku dari masyarakat. Kemudian kalau itu sampai hari ini kita memutuskan untuk cara itu aku dan bersama. Nah, tahun 2002. Tahun 2002, kerjanya di situ. Tahun 2002, awal-awalnya bisa dikatakan. Dan beberapa kali kita akan melakukan. Kita langsung saja sampai berlaku 3 kali. Kalau kau sampai berlaku sampai 3 kali, aku lakukan kau. Kalau kayaknya mukanya di bagian muka, atau bagian muka? Di muka di muka kakak. Sampai kakak kemarin merah nih. Mama. Empat dibuat dia. Dan tak lama sekitar 1 bulan itu, itu kakak lagi. Itu kakak lagi. Sampai kakak dipukul tuh, mama dia sama bapak dia tak ada di depan kakak. Kakak tak keluar dari kamar 1 hari, dia tak ada sibuk. Kenapa kakak tak keluar? Kenapa kakak tak makan? Mama tu tak ada nanya. Semuanya coba perasaan kakak tinggal dekat sana. Sementara kakak dekat rumah kakak di pengawakan loh. Makan kakak dimasakkan sama orang tua. Sementara dekat sana kakak nak makan aja. Tak ada yang ibu kan. Setelah kemarin kakak lagi hamil kan. Dia mukul kakak lagi hamil. Tapi 6 bulan yang kemarin kakak dipukul. Dan itu dah dipukul itu dia sering pergi kan, jadi kakak curiga, jadi kakak sadarlah WA dia. Kakak sadar WA dia, baruan dekat situ dia pergi ke mana, dia pokoknya daerah situ juga lah. Dia bilang sama kakak dia pergi ke bapak dia, bapak saya. Tapi bapak dia kan udah pasal kan, jadi kakak sadar WA dia itu, kakak nengok tak mana kalau dengan diri. Aku tunggu dekat sini gitu kan. Jadi ada barang tu. Jadi setelah tahun itu Kakak persis
kakak skrip dulu hidupin dia. Jadi pas balik itu di balik ke rumah, kakak tanya, kok dari mana tadi? Dia bilang gitu. Jadi kakak tunjukkan cek. Terus kok bilang Itu kan jadi udah tahu ya, langsung keluar ke luar. Bilang kakak tahu di luar. Itu bilang sama dia, berhentilah, tak usah kayak gitu lagi, baru nak menyatakan kalau mati bulan. Sudah, aku harus terbang dulu, dia bilang. Jadi aku harus ada berhenti. Itu akan itu seminggu, satu minggu, itu masih gangguan belum habis barangku. Jadi bukti kemarin pernah ngepek barang itu di kamar. Jadi serpihan-serpihan itu kakak simpan. Terus alat-alat untuk dia ngisap itu kan kemarin pernah berbentuk juga sama kakak simpan juga bukti itu untuk suatu saat nanti kakak perlu kan. Jadi kemarin pas itu kakak lagi nelpon sama orang, TNI juga lihat mulai tahun kakak kemarin menjalurkan semangat juga. Jadi kakak minta tolong cari dulu kemana. Jadi dia dengar nelpon tuh, bila dia marah kan nelpon sama siapa? Oh aku lah yang di balai ya. Kenapa? Kok kasih tahu aku sama dia? Dia bilang gitu marah sama kakak. Terus kemarin tekstur juga dia kakak ngirim bukti apa foto bom itu ke kakak atau simpan ke bilik kakak kan ketahuan juga itulah kuncinya dia untuk kakak lagi yang begitu kali sampai kakak hamil besar si kakak seperti itu kakak lari ke rumah nenek dia minta tolong. Mama ada di rumah, tak ada yang ada yang satu pun dekat rumah semua kakak sama dia dulu. Lari sama dia, itu kami lari. Nenek dia pun sempat membela kakak juga lah. Dia datang nih ke rumah dari kakak, rumah nenek dia, kakak sama anak dia juga. jadi respon mamanya keluarganya tetap berbeda atau merengahnya? Mama bapak dia malah marah kakak. Kau kalau tinggal kayak gitu, kenapa kau laporkan gitu? Kenapa kau tidak ketemu lagi kau betul tinggal gitu? Kayak gitu, masanya tak nak simpan coba. Kadang yang dilakukan bukan dia sendiri kan, sebagai istrinya, dan bahkan sama juga sebagai kakaknya. Pas malam itu kakak tak balik ke rumah aku, tak balik ke rumah kakak juga sih. Dan itu kita itu tak ada simpan, karena ada takut kan kakak melaporkan. Sudah, kakak datang kasih tahu juga. Akhirnya kakak pura-pura ke WC kakak lari. Jalan kaki ke Satria dari Lumuru, kakak jalan kaki ke Satria ke rumah saudara kakak, tak tahu. Jalan kaki dari desa dari rumah ke Selandia dengan posisi hamil berapa bulan tuh? 20 bulan dia kemarin tanya lagi gue ya. Pokoknya kita tuh udah coba. Baik, pakai sandal. Oh, kesana. Pakai daster. Coba pakai daster aja kakak. Jalan ke sana bisa? Dan nangis sudah terjadi. Karena macam begitu kan, bayangkan lah kayak gitu. Habis dipukul gitu. Kakak lari dah tak sempat nak dari air mata tu dah tak ada lagi. Jadi kakak takut kan. Setiap kali ada orang lewat, kakak masuk semua. Karena takut dia kan kakak. Kalau dia nyari kakak, ketahuan habis lah kakak dibunuh dia mungkin. Kalau orang kayak gitu pasti berangkat. Kalau tak peduli lah, dulu lari ke ada apa saya terserah. Yang penting sembunyi. Sampai jam berapa tuh? Dari maghrib, bayangkan lah dari maghrib.
Iya. Kalau siang tak kira sih itu kan kita tolong satu orang lewat kita enggak kan. Ini mana? Jadi sampai langsung tempat ke rumah Iya. beliau itu. Sampai tidak bilang, HP itu tak ada ini, HP dia buka sama dia. Dibanding mengejar karena kakak tangguhan kakak sumber foto itu kan. Jadi aku rasa sih masih ingat nomor abang kakak. Tolonglah bisa nomor kakak dapurkan yang sebenarnya apa abang kakak nih. Tolong dia bilang kita bisa karena ada yang bisa mana kan. Kalau sampai mana tahu bilang kaki. Jadi habis pakai. Jalan kaki, sembunyi dulu. Sampai jam 11 malam. Ya 11 malam. Setelah memang kita tujuh langsung sembilan 4 jam jalanan. Ini kan cuma agak jalan nih. Macam mana lah posisi yang di HP? Tak ada sembunyi dulu lah. Banyak orang lewat tadi itu. Kan ada kayak padat-padat gitu kan. Itu dari situ masuklah dalam situ. Semak-semak. Coba ya. Kalau orang tak tahu cerita kakak kan. Sekarang ini cerita kan mungkin baru tahu. Mungkin sebelumnya tahu. Cuma baru tak. Tak tahu orang tak kakak-kakakan. Kalau ada orang tahu bertanya baru kakak jawab. Balik ini malam dia juga seperti kakak. Aku dapat orang kakak kalau mungkin kakak. Juga dekat mobil. Mobil ada. Itu ada apa yang rumah itu kakak minta maaf sama bapak kakak sebenarnya. Ada kakak minta maaf semua aku salah kayaknya kakak buat ini. Ya. Kalau kakak minta maaf. Itu sudah sebagiannya kakak sampai belum kami itu ada pemberitaan pada RTN. Jadi kakak awalnya kakak melakukan pada RTN dulu, tapi karena masalah dia apa nanti bang, jadi dia angkatlah kasus. Jadi kena masalah sekarang Di badan. dengan kembali 5 tahun pada RT 1 tahun. Jadi 6 tahun itu ya. Sekarang mungkin dari 8 tahun. Tapi ya Bisa terus dia karena harus terkait itu kan. Iya. Udah lama ya bapak menceritakan. Udah pada dari. Masih dalam hari satu bulan kedua. Kan kalau udah 1 bulan itu kan udah tak berapa parah lagi kan sakit kan. Kalau aku tuh keluar dah, kakak cari kerja, dapat kerja. Dan ASP sekolah juga kan ada. Belum pindah ke sini ya. Jadi memang kalau kami dengar cerita dari akademi bagaimana perjalanan rumah tangga yang bisa dibilang singkat ya, dalam 6 bulan. Ya, proses pertama menikah ini singkat luar biasa. Kemudian juga itu bilang mengenaskan dari seorang perempuan dari menjadi korban yang harmonis ini pada kami sebagai kakak. Karena gini, kenapa kami tahu tidak dalam tentang berbeda kakak, karena banyak maksud opini-opini yang berkeliaran atau persepsi orang tentang janda itu dulu. Setelah kami pelajari, kami baca beberapa penelitian, memang iya janda itu orang dengan pandang negatif sebagian masyarakat, sebagian tantangan ada oknum yang bisa kita bilang mereka memang punya perilaku ataupun perbuatan yang kalah dan berpikir seperti mungkin katakan dengan muda
atau apa acara ada sebagainya. Banyak kan orang jaga kan karena merebut orang. Ya, padahal kalau kita mau telusuri lebih dalam, perbuatan seperti itu bukan hanya dilakukan oleh seorang janda, orang yang masih belum menikah pun kita masukkan masih perawan nggak punya pengalaman itu. Makanya ini kalau bagi saya tidak tepat ke konotasi itu diletakkan pada janda seseorang, karena barang itu yang menjadi berat seseorang untuk mempublish seperti itu saja. Nah, masuk pertanyaan selanjutnya, setelah cerai tentunya statusnya berusaha dari awal ya gadis, kemudian menikah, kemudian langsung melakukan menjadi seorang paksa jadi perbedaan yang kita rasakan bagaimana perubahannya ataupun bagaimana dengan sosial kakak melihat kakak bercerai dan kakak rasakan. Kakak lebih suka jadi diri kakak sendiri daripada kakak jadi istri orang. Lebih baik kakak jadi jenis seumur hidup tak apa-apa, karena mungkin selama kakak nikah tuh mungkin gagal kan, dan apa kayak itu kayak tak nikah lagi tuh kayak merasa takut, Trauma ya. kan karena waktu tak tahu kakak. Tapi ada yang mungkin ngomong langsung ke kakak atau kakak ngerasa orang yang kakak lain gitu kan. Tapi ketika awal-awal kakak itu ya cerai, pede tak untuk mempublish diri kakak ini yang masih malu-malu atau takut gitu, karena bilang apa ya, aib itu tak ada sama sekali. kenapa? Karena lebih baik orang tahu status kakak ini sekarang daripada orang harus tahu kakak jadi seorang kayak gitu. Lebih baik orang tahu baru kakak jadi. Makanya nih daripada kondisi yang punya keluarga nikah kondisi Mungkin banyak orang tak tahu kalau kakak ini. iya ada suka 6 bulan Padahal kakak kemarin sempat bikin acara. iya Banyak juga orang berkata tidak tahu kalau kakak dah nikah. Termasuk kawan kita tak tahu kalau kakak nikah. tak diundang balik nikah. Ya udah, cuma mungkin lupa. Karena sibuk betul perjalanan. Belum dulu. Tapi menurut kakak dengan kakak sebagai apa sebetulnya yang menyebabkan pandangan pada masyarakat berbagai kalangan itu ketika melihat janda itu janda ini pandangan itu kebanyakan negatif. Kenapa seperti itu? Karena mungkin orang tak mengerti. Orang tahunya cuma dia yang mungkin ini tak lain dia yang bisa diri orang. Mungkin orang-orang berpikir begitu, tapi orang akan bertanya apa penyebab orang itu seperti itu. Orang suka menilai tanpa meneliti. Dan dia asal ngomong aja berbahasa Inggris dia plak aja. Kalau dia tahu kayak gini, pasti orang tak akan pernah menilai lagi. Dia jadi ngambek. Jadi kan ada itu memang berdasarkan janda itu memang punya perilaku
dalam motif negatif ya. Karena ya kita masih cari tahu dulu bagaimana sebenarnya kondisi kehidupan rumah tangga itu begitu itu sebelum menjadi janda. Yang mungkin memang ada beberapa janda yang dalam kondisi rumah tangga ya perceraian itu diakibatkan oleh si perempuan ini. Ya mungkin ada beberapa, cuma tidak semua. Artinya kan ada beberapa perceraian yang terjadi karena salah perempuan. Ada beberapa yang terjadi karena perempuan. Tentu kan makanya dengan adanya perbedaan, tentunya kita tidak bisa langsung mengklaim bahwa janda itu janda itu pasti gagal. Dan kalau dengan janda itu hati-hati lah. Bahkan ada orang yang janda, dia malu untuk menyebutkan status kejandaan yang karena tadi persepsi yang timbul di masyarakat. Bahkan kan, kalau kita baca dalam satu kemudian, seorang janda itu dia lebih berat menanggung beban di masyarakat tentang status menjadi janda daripada menanggung usaha dia cerai. Karena saking takutnya dia dengan kemauan ataupun pada masyarakat, takut mungkin dia dengan masyarakat ada ini atau apa, itu yang menjadi beban psikologis seorang perempuan ketika dia menjadi janda membutuhkan usaha. Kalau kakak bangga sih jadi janda. Kenapa? Setiap kali orang tahu kakak dengan banyak juga orang yang menolak kakak ini dari orang kakak bantu orang yang Ya. kamu kakak jadi janda. Dan langsung terang. Masalahnya gini, kemarin kan kakak waktu lari dari Prayon, kan kakak tak bawa apapun, cuma pakai baju daster aja. Dan kakak tak bawa surat itu kakak tidak sama, bunyinya tidak sama. Jadi kalau kakak nanya, kau cerai kemarin bawa surat itu apa? Kakak bilang, Kak, aku tak ada bawa surat nikah. Ini kemarin surat nikah itu ditaruh sama ada aku. Macam mana cara dia? Aku bilang ke orang bertua minta ada tiket. Jadi kalau ada pun orang cara cerai mana tidak cinta kepada saya juga. Cerai kemana? Itulah mungkin ada yang juga kakak cerai kan. Jadi orang. Pengalaman kakaknya jadi pelajaran dari orang. Iya. Maksudnya bukan untuk mengajarkan orang. Kalau itu ada masalah dengan suami kau dan rumah tangga kau, cerai aja ya. Kan itu yang tidak boleh. Itu kalau ngajak orang untuk cerai tidak boleh. Tapi ketika orang punya permasalahan, mungkin kita ada pandangannya, ada dalam pengalaman kan tentu menjadi bahan pertimbangan dia kan. Pengalaman tadi bermanfaat bagi teman-teman, dua satu yang punya permasalahan yang sama, atau bahkan lebih rumit daripada perkara itu. Ya, itu memang tidak ada pengalaman yang sia-sia seperti apapun itu, sesedih atau semenyakitkan apapun itu tetap pasti ada yang meninggal. Kebetulan yang kawan kakak kan kakak aku pernah kerja di toko juga. Kakak kan walaupun dia tak ada di situ lagi, tapi kakak sering main ke situ. Dia tinggalkan suami dia sama kehidupan kan sama kayak kakak, perjalanan itu kenapa dia sampai lari dari rumah pun sama dengan kakak, juga sama keluarga mertua dia kayak gitu. Keluarganya itu alhamdulillah pokoknya tidak ada yang dua. Kita berlari, surat nikah juga ditahan sama berkas pun nak diminta tak dikasih. Kalau nak dikasih pun kau bawalah anak kau dulu. Dan jangan kayak gitu. Ketika kakak ada kita sama dia, ngapain kau jadi orang bodoh gitu? Gak bilang. Ngapain ada kan berkuah kalau kita tak tolong sama dia? Ya kau harus tidak sampai minta nikah juga gak bilang. Digantikan pasti dari nyimpan ininya. Iya, ini harus tuh. Kita cari dia juga. Nanya sama kakak, kesalahannya itu berapa? Karena dengar dari orang lain terus belajar ini mahal, sampai ketaan, ya. Sekali dia nanya sama kakak, cuma kita kakak. Kalau
Kalau orang tak ngajar pasti kena mahal gitu lah. Bahasa kita kan tentu. Kalau nak pakai pengacara itu mahal kok gitu. Untuk penjualan. Iya. Kalau kita ngurus sendiri. Sidang dulu kan. Enggak sidang kemarin cuma berapa kali? Udah 2 kali. Itu kemarin besok juga sidang pengadilan agama, sidang pengadilan negeri. Karena mungkin kasusnya jelas kan. Yang satu kan ada suami aja Yang pertama kan kakak ada surat nikah kan, jadi disuruh hakim itu bilang suruh terus buktikan aja, cuma kakak harus buktikan. Itu sidang kedua dan tak ada ditanya lagi, cuma ngantar surat buktikan. ngomong soal perceraian kan tapi secara mungkin kan perceraian itu sesuatu yang tidak diinginkan atau bahkan tidak pernah terpikirkan oleh seseorang yang sudah bahagia ketika menikah kan bahkan apa ya dalam agama orang kalau nanti nikah tujuannya cerai itu tidak boleh ya kan yang mempermainkan pernikahan sebetulnya sesuatu yang sakral dalam hidup. Tentu kan kalau kami melihat dari kata tadi ada kesedihan yang terdalam gitu loh. Kenapa? Mungkin pernah tak terpikir kalau bisa di sini ya jadi ya atau kalau bisa di sini ya aku pernah berumah tangga tapi kayak gini kondisi tak tidur gitu kan mereka Kemarin pas ada kemarin kakak sempat juga bisa kesalahannya kakak sama keluarga kakak karena ada yang pakai WA bilang aku cerai jelas sama dia tempatnya kakak itu taklah kan karena kakak kan merasakan di rumah II kan sebetulnya taklah masa II meminta yang baik gitu jadi tak berubah duluan bagaimana kakak kita dulu bagaimana dah semenjak nanti dan apa kakaknya kakak itu bilang nanti kau kena pukul sama dia taklah kakak bilang gitu selama di sini tak ada kena pukul tak lama tuh memang betul-betul kena pukul sama dia kejadian betul pas kena pukul tuh memang tak ada cerita sama kakaknya kakak tak ada cerita dan malam itu kejadian tapi kakak lain tak lihat keluarnya itu sama dia itu terkejut itu takut dia bilang tak percaya gitu dia kan tak tahu macam mana nak suruh dia berubah rupanya dia tak nak juga berubah padahal kakak berdoa siang malam dia kakak solat tu kakak minta supaya dia berubah tak mau berubah itu memang ya kan doa mereka dijawab dengan yang berubah bukan dirinya tapi kehidupan kakaknya yang berubah kan dari yang awalnya nikah yang berubah lagi memang kakak berpikir kakak tak mau jadi janda tak ada mau soalnya itu pernikahan kakak betul-betul masih berapa bulan kakak tak mau lah kalau bisa dia 1 tahun 2 tahun atau sampai bisa lebih kan buktinya tak kena kakak lain kita aja ikut alur aja loh memang udah jadi itu ya kan kamu ngomong juga soal janji ini kan janji itu kan yang harus ada 2 ya janji yang dekat kena perceraian dengan janji yang diingkar mati oleh suaminya menurut kakak sama atau tidak kesedihan atau perasaan yang dihadapi oleh janda orang yang janda dengan diceraikan bercerai dengan janda yang benar menikah. Kakak sedihnya itu lebih cerai hidup. Kalau cerai mati, ya orang itu kan memang udah jelas dia meninggalkan dunia. Kalau cerai hidup kita bisa jumpa mantan kan?
teringat apa yang dah dibuatnya dulu sama kita. Itu kalau setiap kali kita pasti kita yang bakalan sedih terus dia buat kita tuh kayak gitu. Apa yang lebih sedih itu perceraian karena ditinggal nikah. Melanjutkan ya, karena masih ada wujudnya. Kalau sedangkan dia bahkan tinggal meninggal suaminya, Kita kan tak jumpa lagi. Pelan-pelan itu kan bisa hilang. Sedangkan kakak kan keluarga kakak ini kan 5 kan, adik-beradik kakak 5. Kakak anak paling bungsu, anak nomor 4, adik kakak itu meninggal. Itu lama-lama kan sedihnya hilang. Memang sih waktu pas sudah meninggal kita betul-betul kehilangan dia kan. Kita tiba-tiba pas lagi main sama dia, tiba-tiba dia meninggal mendadak. Kita tidak tahu juga cuma sudah malu. Pas lagi main, kakak tuh dari dulu kan udah penyintai kan. Lagi main tuh juga kedai tingkat tuh main. Pas maghrib. Udah aja banyak kan. Ada satu hal karena tahun 2021 itu angka perceraian di Karimun itu mencapai angka 100 itu masih awal-awal COVID ya. Ini kan ini sesuatu yang tentu tidak mungkin tidak ada sebab kenapa tiba-tiba di Karimun itu jumlah changer duda kan, tapi kalau tidak itu berarti ada dudanya kan. Tiba-tiba menikah dalam 1 tahun itu. Pas COVID kan orang-orang pada takut dengan betul, tak bekerja mungkin masalah itu. Tadi kan masalah ekonomi, kerja rumah tangga, tentunya memang keputusan yang diambil itu langsung terang gitu ya. Mungkin ada beberapa yang saya eksperiensi, tapi kita tak melakukan produksi di Tapi sama kakak pas tidak baru kemarin lulus cerai itu kebanyakan lagi cepat masih dia kerja karena kan orang sekarang kan banyak rata-rata kerja ke Malaysia. Kalau udah sampai Malaysia berpikir sama orang lain kan. Itu yang baik. Itulah termasuk saudara kakak juga dari jauh dari Orang-orang tak tahu kita ada yang jadi lakuin. Kemudian pertanyaan terakhir untuk kakak, enak tak jadi enak? Nggak tulis. kakak lebih bisa jadi tulis kakak. Kalau kakak itu tuh kayak ada beban. Walaupun kita pengen nikah gitu kan, tapi itu resiko jadi istri orang. Kita harus masakan dia, nunggu dia. Kalau lambat balik kita cemas. Tapi kalau misalnya sudah cerai, kita tak ada tanggungan apa-apa. Kita kerja untuk diri kita sendiri. Nanti kalau misalnya kalau kita ada suami nih, udah ambil bersih, kamu sibuk. Cuma betul dia nangis. Kalau jadi anak. Tapi Bukan kakak kepengen ya, semua orang pengen jadi. ya jadi itu enak dibandingkan yang menikah tapi kondisi rumah tangganya seperti tadi yang kita alami. Tapi mungkin bagi orang yang mungkin rumah tangga itu harmonis, ya mereka ya merasa kebiasaan menikah kan gitu. Kehidupan orang seperti itu. Ya, kan Jujur ya, setelah kakak nikah, pada tahu tak kayak satu hari kakak dikasih apa? 20.000 satu hari. 20.000 tidak setiap hari ganti atau bulan tidak segini. Setiap hari dikasih segini. Nah, makan apa juga? Jadi itu ada kewajaran namanya. Ya untuk kakak kan tinggal sama mertua kan. Jadi ya, untuk makan, orang sama sambal ini enak makan. Itu kami angkat tangan ya. Macam-macam coba bayangkan jadi kakak tuh kayak
Makanya kalau nak nikah tuh kalau gitu lah, jangan pakai duit. Ada keinginan menikah? Tapi sekarang belum. Sekarang belum. Masih menunggu ketraumanya sedikit. Pada atau masih kalah nih kan? Dan tidak lawan. Kalau nikah belum. Atau mau nak tahu dia tuh kayak Yang juga lebih dalam ya, tak mau terlalu lagi kayak dulu kan, nikah buat jalan dari situ. Mudah-mudahan dalam yang menjadi pasangan kakak untuk jadi kakak, ya. Kemudian makan yang di dalam juga makan kayak sakit lama dan sama. Tapi dia betul dan udah berusaha dia. apa lah kan kalau ada sharing dengan kakak itu kan pasti ada pengalaman ya. Jadi untuk teman-teman semua banyak hal yang bisa kita petik, kita pelajari dari perbincangan saya tadi dengan Kak Dewi. Setelah kita mendengar cerita-ceritanya, fakta-fakta yang dialami ketika dia mengalami pernikahan sampai akhirnya dia memutuskan untuk bercerai. Mungkin jadi kita bisa menyimpulkan bahwa pandangan sebagian orang bahwa yang itu burung yang dijalan itu tidak benar. Artinya itu diberdasarkan oleh cerita ataupun hal-hal yang dialami oleh ceritanya. Kan dari ini kita bisa menyimpulkan bahwa janda itu tidak buruk, janda itu tidak jahat, janda itu bukan perbuatan, janda itu tidak gatal. Artinya konotasi negatif yang tadi dilekatkan oleh sebagian kalangan pada saat janda seseorang itu tidak sepenuhnya benar. Artinya kalaupun ada seorang perempuan dan kebetulan dia janda yang punya berlaki mungkin tadi, atau jangan dilekatkan karena dia janda. Memang mungkin karena memang terlalu begitu. Karena kalau kita membandingkan dengan sisi lainnya, juga ada gadis yang bisa dikatakan punya perilaku sekitar bahkan sampai mengganggu rumah tangga orang, atau rusak hubungan orang. Artinya konotasi negatif itu tidak bisa kita katakan kalau seperti kejandaan ataupun juga kegadisan seseorang. Ini hal yang seperti itu ya terjadi kan memang ada melakukan itu kan, karena kasihan kepada teman-teman kita ataupun provider hari ini yang dia berstatus sebagai janda. Karena kalau kita baca di dalam daftar psikologinya, seseorang itu takut bercerai, kemudian menjadi janda itu bukan karena ketika dia bercerai, tapi status kejandaannya itu yang menjadi beban baginya. Karena pandangan di lingkungan sosial, kebanyakan masyarakat itu pandangan bahwasanya janda itu tidak baik. Itu yang ditakutkan seseorang ketika bercerai karena kondisi rumah tangga tidak baik. Maka itu bahayanya ketika kita menilai sesuatu itu hanya dari satu. Benar dengan dikatakan sendiri tadi, jangan menilai sesuatu itu hanya dari satu. Kita terus di dalam bagaimana ceritanya, bagaimana kronologis yang dialami oleh seorang ketika dia bercerai, kemudian status kemudian janda itu memang tidak ada orang yang menikah dan berumah tangga yang nak cerai, yang jadi janda saja. Kalau ada nikah atau jadi janda tidak, atau bahkan janda itu tidak ada keinginan, karena memang tidak pernah terpikirkan ketika dia menikah sedang dalam masalah kehidupannya. Dan kepikiran itu cerai tidak ada. Semua orang yang menikah pasti pengen rumah tangganya itu sakinah, wajah warahmah, sampai mungkin nanti dia tidak akan ini lagi, dia yang bikin dia tidak. Tapi ketika memang kondisi yang tidak bisa dipaksakan, itu yang mau tidak mau perpisahannya keputusan yang pasti diambil.
Kak, ada nggak mungkin pesan-pesan yang boleh sampaikan ke kami yang belum menikah, atau mungkin kepada teman-teman semua yang nonton ini yang belum menikah, yang sudah menikah, atau bahkan yang sedang dalam masa pertimbangan? Terakhir ya. Satu pesan kalau untuk yang belum nikah, carilah pasangan yang betul-betul. Teliti dulu dia asal usulnya, jangan terburu-buru tak nikah karena ditanya sama orang apa nikah, apa nikah, orang banyak nanya kayak gitu kan. Jadi kita pengen nak nikah, sampai akhirnya salah pilih. Jadi kayak kakak gini. Jadi kalau untuk yang dan nikah, jagalah rumah tangga yang betul. Kalau dapat suami yang baik, jagalah dia. Kalau yang menjadi janda, panggillah dia. Semoga nasihat-nasihat ataupun kalau kita menyampaikan yang tadi bisa menjadi motivasi untuk belajar dari semuanya itu. Bahkan saya juga kan, dan saya belum nikah, itu saya menjadi lebih berhati-hati. Dan ketika saya menjadi seorang suami dan menjadi suami yang bertanggung jawab dan bijaksana. Saya juga doakan aja Kak, kami bisa nikah dulu. Karena kayak semua orang pasti ingin nikah kan. Ada kondisi-kondisi yang memang harus jadi kakak. Karena kita sampaikan tadi, jangan proses perkenalan, proses dan duit nikah. Nah kalau kita nikah kemudian dengan penghasilan yang jelas, kecuali kita tak menghidup rumah tangga ini, karena itu juga permasalahan ekonomi, permasalahan keuangan keluarga itu menjadi salah satu faktor besarnya angka perceraian, kan? Jadi untuk teman-teman semua, Regresi 001, mudah-mudahan perbincangan kami tadi begitu memberikan pelajaran pas bagi kita semua, baik yang sudah menikah ataupun yang belum nikah, karena setiap pengalaman mereka itu pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil, baik itu buruk ataupun baik. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang mau request saya dan mendengar lagi buat video lagi, kita bincangkan apa lagi, bang, buatlah video bincang tentang dapur awal, boleh. Jadi kami terbuka aja ngobrolin apa aja, karena memang tujuan kami adalah mengedukasi ataupun berbagi cerita kepada teman-teman semua tentang fakta-fakta atau dalam sesuatu yang mungkin belum kita ketahui tentang sesuatu. Next mungkin kita bisa ngobrol ketiga ya, tentang apa ini lah, karena mungkin terima kasih atas waktunya ya. Terakhir Kak, tolonglah sampaikan ke kawan-kawan ini, masyarakat Tanjung Batu khususnya, atau bahkan masyarakat di seluruh Indonesia yang mungkin nanti video ini lewat di berandanya, apa yang sampaikan lah, subscribe. Karena biasanya kalau cewek yang ngomong pasti kawan-kawan itu lebih terbuka gitu. Buat semuanya yang siapapun yang nonton channel ini, tolong subscribe ya, dan aktifkan notifikasi. Cukup? Ada mungkin kira-kira salam untuk siapa gitu? Ada. Oke. Jadi mungkin sampai di sini dengan saya dengan Dewi cukup lama juga ya. Setelah kita berkali-kali kita buat kayaknya videonya terpotong. Mungkin ini mudah-mudahan ini potong lagi jadi bisa
itu dari teman-teman semua. Cuman satu hal yang saya sampaikan, kawan-kawan jangan heran kalau dalam perbincangan kami tadi ada bahasa-bahasa yang tidak jelas, ada kadang pakai bahasa Melayu, ada pakai bahasa Jawa, karena memang kita ini bahasa Melayu itu bahasa Melayu lain, bukan bahasa Melayu murni. Karena bahkan saya bukan orang Melayu, kami itu mama Jawa, bapak Jawa, ngomong Jawa aja pakai bahasa Melayu. Jadi memang tidak punya keturunan Melayu. Hanya saja karena saya itu lahir, dibesarkan dan tinggal di lingkungan Melayu, jadinya kami bisa berbahasa Melayu. Nah, bahkan saya ini yang diri saya itu orang beragama Jawa, beranak Melayu. Ini kita menghormati bahasa-bahasa yang ada di kita, semua bahasa Indonesia, semua bahasa itu baik. Yang mudah-mudahan kalau nggak paham lah, setelah juga paham, bahasa kita juga paham. Yang penting ketika kami tadi tidak salah ditangkap oleh teman-teman yang menyaksikan nanti. Nah, ketika saat tangkap, jadi ada pihak atau teman-teman yang mudah-mudahan itu menjadi ketiga. Intinya tujuan kami membuat video perbincangan tentang gender ini itu adalah untuk meluruskan stigma sebagian orang atau sebagian kalangan yang mengatakan bahwa gender tidak baik, gender itu buruk. Kami ingin meluruskan stigma itu salah. Yang mudah-mudahan ini berhasil untuk menghapuskan stigma itu tadi. Karena kasihan di orang-orang si gender yang menangani beban dari status kejadian ini. Oke, terima kasih Kak. Sekali lagi ya, sepertinya kita mungkin balik dulu untuk keluarga itu satu. See you next time di video selanjutnya. Oke.